Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Wong Gandeng Sakdonyo. Hari ini saya cuman sedikit mau menyampaikan bahwa banyak hal yang terjadi, eh, banyak hal berita-berita yang nggak pas atau banyak hal yang ingin bisa disampaikan kepada teman-teman. Jadi YouTube sekali lagi saat-saat ini artis semuanya juga sudah beranjak ke YouTube, bahkan televisi sudah beralih ke YouTube dan segala sesuatu hal pasti konsennya ke YouTube. Dan teman-teman yang ada di seluruh muka bumi ini pasti akan apa ya, nggak ada yang kemungkinan, kalau ataupun ada yang nggak nonton YouTube, ada tapi sangat sedikit sekali. Zaman sekarang sudah mulai orang-orang pada nonton YouTube, orang-orang pada ngelihat YouTube, orang-orang pada membuat YouTube. Dan saya juga ingin menyampaikan sesuatu hal di mana bahwa memang seharusnya apa yang kita lakukan itu sudah tidak terlepas dari YouTube. Tapi bukan berarti bahwa YouTube itu segala-segalanya, juga nggak begitu juga. Jadi saya cuma berpesan buat teman-teman yang lagi dan ada di Hong Kong sekali lagi, atau yang lagi merantau. Ketika kita ada di Hong Kong, kita bayangkan bahwa internet sudah begitu luar biasa, teknologi informasi juga sudah istimewa, bahkan gadget-gadget itu juga sudah mumpuni semuanya. Jadi, terus apa yang harus kita lakukan? Saya paham bahwa job deskripsi teman-teman yang utama adalah sebagai asisten rumah tangga. Jadi yang membantu majikan, tidak ada hubungannya dengan YouTube. Tetapi tidak ada salahnya ketika itu kita prepare sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan. Nah, pertanyaan saya juga ada kepada teman-teman bahwa bisnis apa yang akan kita jalanin di Indonesia nanti, di saat sekarang aja posisi pandemik. Jadi ekonomi juga nggak tahu di Indonesia itu kayak apa. Menurut saya juga orang sudah banyak mengeluhkan tentang bisnis lah, ABCD, semuanya beralih. Bahkan sekarang kendaraan aja sudah online, kemudian jual beli makanan juga sudah online. Sudah banyak sekali ya orang-orang yang membuka usaha tanpa harus membuka lapak gitu, harus sewa tempat. Kayak sebuah warung itu sudah sangat minim sekali. Jadi platform semuanya itu udah digital. Semua platformnya sudah ada pada HP. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Pembelajaran semuanya dimulai. Jadi kalau kita masih di hari kini berpikir bagaimana cara menggunakan ini, bagaimana cara mengoptimasi ini, yang terjadi apa? Ketika kita pulang ya kita hanya gimana ya? Kecuali kita sudah punya sawah, kebun yang berhektar-hektar, yang artinya nanti tinggal kita kelola, itu pun kalau baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah di rumah juga punya kebun, di rumah juga udah punya usaha, kemudian kita belajar lagi di sini, ya kan? Belajar lagi di sini, maka nilainya itu akan berlipat ganda. Jadi ada hal terpenting yang juga disampaikan oleh beberapa YouTuber bahwa apa sih intinya YouTube? Jadi intinya YouTube adalah bikin video, bikin konten. Jadi di situ intinya adalah bikin video dan bikin konten, kemudian kita upload. Itu intinya ber-YouTube. Nah, kita sudah disiapkan platform, kita sudah disiapkan segala sesuatu yang sudah serba enak. Tinggal kita masukkan. Tetapi ketika kita tidak belajar bagaimana cara memasukkan, bagaimana yang dimasukkan, seperti apa yang mau masukkan, nggak asal. Banyak sekali saya menerima SMS ataupun WhatsApp, ya kan? Mas pengen, Mas videoku ini bagus apa jelek, Mas begini begitu, Mas aku pingin koyok ngene ya tapi kok koyok ngene, Mas channel YouTubeku udah 2 tahun subscribe-nya cuma sekian, Mas channelku iki ya opo nasibe, aku juga sudah mulai upload dari 2 tahun yang lalu, bla 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 bla. Banyak pertanyaan yang saya terima dari teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah, ketika mereka bertanya kepada saya, artinya mereka merespon. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melontarkan pertanyaan ke saya ataupun ke channel YouTube saya. Saya bukan YouTuber yang sukses, saya bukan juga seseorang yang istimewa dalam bermain YouTube, tapi setidaknya saya mencoba
membagikan apa yang saya bisa buat teman-teman. Walaupun itu tidak banyak, sedikit, tetapi saya pingin konsisten menyampaikan itu ke teman-teman. Jadi YouTube sudah menjadi sesuatu yang bukan hal yang aneh. Jadi mancing diupload, ya kan, nangkep belut diupload, bahkan kisah horor diupload, konten-konten yang tidak bertanggung jawab kayak membagikan sesuatu, konten-konten yang berempati, konten-konten yang membuka pola pikir, konten-konten yang sifatnya guyonan, apapun semuanya ada di YouTube. So, pertanyaan saya kepada teman-teman yang ada di Hong Kong, apakah Anda akan melewatkan hari-hari Anda, hari-hari teman-teman yang sudah bekerja capek itu tidak untuk menyiapkan sesuatu yang lebih baik? Ya, saya kenapa concern di YouTube? Karena menurut saya Anda bisa melakukan hal itu dengan fun, dengan senang, dengan happy, dan apapun yang ada di benak kalian bisa teman-teman apresiasikan atau bisa terjemahkan dalam bentuk konten ataupun video. Oke, video saya hanya sekian saja, nggak perlu banyak lebar. Yang jelas saya akan tunggu dan saya akan nantikan banyak-banyak pertanyaan dari kalian atau antusiasme kalian untuk bisa mempelajari YouTube dengan baik dan nantinya akan menjadikan sebuah rezeki atau pendapatan buat kalian di kehidupan mendatang. Terima kasih. Selamat beristirahat. Salam dari saya, Wong Ganteng Sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.